Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Faizin selaku dosen pengampu mata kuliah penyuluhan anti narkoba kelas B. Sebelumnya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Adnadia. NIM saya 3519093. Tujuan saya membuat video ini, saya guna untuk memenuhi tugas TS mata kuliah penyuluhan anti narkoba kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan pentingnya atau bahayanya virus atau penyakit HIV dan AIDS. Jadi pengertian dari HIV dan AIDS itu sendiri yaitu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur dan tahan tubuh dan daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Jadi sangat-sangat menyeramkan itu, sangat-sangat membahayakan virus atau penyakit HIV itu. Jadi ketika orang mempunyai khususnya jadi penyakit atau virus ini kan mempunyai gejala atau ciri-ciri lah. Jadi ciri-cirinya orang yang atau gejala lah, orang mempunyai gejala HIV pada pria dan wanita yang terinfeksi HIV itu, yang pertama demam, terus kedinginan, berkeringat di malam hari, terus nyeri otot, sakit tenggorokan atau batuk kering lah, terus mudah untuk lemas. Jadi tenaganya itu cepat lemas. Terus pembengkakan kelenjar getah bening. Terus ketika orang yang mempunyai gejala tersebut, jadi langsung ke dokter, langsung meminta kejelasan kondisi daya tahan tubuh kita. Jadi terinfeksi virus HIV atau tidak. Jadi ketika tidak langsung ke dokter itu bahaya. Jadi akan jadi sangat-sangat bahaya lah. Jadi ketika menyepelekan tentang HIV itu sangat-sangat bahaya. Jadi ketika tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius, yaitu bisa disebut AIDS. Jadi AIDS itu adalah stadium akhir dari infeksi HIV itu. Jadi sebelum AIDS kan HIV, sebelum HIV gejala yang tadi. Terus pada tahap ini kemampuan tubuh jadi untuk melawan infeksi itu sudah hilang sepenuhnya. Jadi jangan sepelekan tentang virus HIV. Jadi gejalanya itu kan, jadi kebanyakan tadi gejalanya kan ada demam, ada sakit tenggorokan, ada berkeringat di malam hari. Terus di sini ada terus saya akan memberikan gejala lain. Jadi kebanyakan penderita HIV itu mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Jadi
flu ini bisa disertai dengan gejala yang lain dan dapat bertambah selama 1-2 minggu. Jadi lama itu. Ketika kamu merasakan flu, kamu harus periksa ke dokter. Jadi setelah flu membaik, ada gejala lain tetapi tidak terlihat. Jadi makanya kalian ketika mengalami atau mempunyai gejala tersebut itu langsung ke dokter. Jadi selama bertahun-tahun meski virus HIV jadi terus merusak kekebalan tubuh pada penderita HIV sampai HIV itu berkembang ke stadium lanjut, ke stadium akhir menjadi AIDS. Jadi kebanyakan orang itu mengetahui bahwa dirinya terkena HIV itu setelah memeriksa diri ke dokter. Jadi akibatnya itu penyakitnya itu sudah parah, jadi sudah menyebar, bahkan sudah menjadi stadium akhir lah atau AIDS. Jadi sudah parah. Jadi oleh daya tahan tubuh itu, penyakit parah yang dimaksud itu antara lain diare kronis. Diare kronis itu sudah BAB-nya itu air. Terus saya akan menjelaskan penyebab dari HIV itu sendiri ya. Jadi penyakit HIV ini disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau HIV. Jadi sesuai dengan nama penyakitnya itu ya, bila tidak diobati HIV dapat makin memburuk dan terus berkembang menjadi AIDS. Jadi stadium akhir lah itu AIDS. Jadi penularan HIV itu dapat terjadi melalui hubungan seksual. Ya, melalui vagina atau anal. Jadi, terus penggunaan jarum suntik dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular juga dari ibu ke